Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra dengan NIM 23360339. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Android dengan matkul mobil teknologi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Urfi Utami MKOM. Kita langsung masuk ke materinya, sejarah perkembangan Android. Pengertian Android. Apa itu Android? Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis kernel Linux yang mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Android ini juga bersifat open source atau bisa disebut dengan bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan distribusi oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Sejarah Android. Android merupakan sistem operasi yang bersifat Linux yang dikembangkan pertama kali oleh Android INC pada tahun 2003 oleh Andy Robbins bersama rekannya Rex Miner, Nixer, dan Charis Webb. Pada awalnya, Android dirancang untuk perangkat kamera digital saja, namun karena pasarnya kurang menjanjikan, pengembangan dialihkan ke sistem operasi smartphone. Pada tahun 2005, Android diakuisisi oleh Google. Akuisisi ini menjadi penting karena Google mulai mengembangkan Android sebagai platform terbuka atau bisa digunakan atau bebas digunakan oleh berbagai perusahaan perangkat. Tahun 2007, Android ini dikenalkan ke publik bersamaan dengan bentuknya Open Handset Alliance atau perusahaan teknologi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile. Pada tahun 2008, Android meriliskan versi pertamanya, yaitu Android versi 1.0 yang digunakan pada smartphone pertama berbasis Android, yaitu ATC Drive. Sejak saat itu, Android terus berkembang dengan pesat memberikan versi awalnya menggunakan nama makanan seperti cupcake, donat, Eldran, Froyo, Bread, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nugget, Oreo, dan Pio. Jadi pada saat itu Android ini tidak nama Android tapi nama makanan seperti yang saya sebut tadi. Yang mulai ada 10, Google menggantikan nama makanan tersebut menjadi versi Android 10, 1, 12 dan seterusnya untuk memudahkan identifikasi atau penamaan. Seiring waktu, Android berkembang pesat menjadi sistem operasi paling dominan dunia dengan keunggulan utama bersifat open source atau fleksibel mudah digunakan serta didukung oleh berbagai vendor besar seperti Samsung, Xiaomi, dan lainnya. Perkembangan Android, Android pertama ini disebut dengan Android 1.0 atau disebut Alpha. Android dengan nama Alpha ini versi pertama yang dirilis oleh Google dan OAH atau disebut Open Handset Alliance pada September 23 September 2008. OS Android ini versi komersial pertama digunakan dan diluncurkan ke publik dan dipasangkan ke smartphone atau C. Di awal Android ini juga dilengkapi fitur dasar seperti aplikasi Gmail, Google Tag, YouTube, dan lainnya. Android sudah disediakan untuk aplikasi dan update aplikasi. Browser juga ada untuk menampilkan, memperbesar, mengolah informasi, dan halaman web HTML dan HTML. Notifikasi juga muncul di status bar. Pengguna juga bisa mengatur tanda deret kecerahan dan nada dekat. Smartphone Android juga disebut dengan 1.0 juga terhubung WiFi dan Bluetooth. Beginilah tampilan dari Android 1.0. Android 1.1 dan beta. Versi kedua Android yaitu rilis pada 9 Februari 2009. Ini awalnya hanya ATC Drive saja. Versi Android ini memperbaiki bug pada versi Alpha, mengubah API Android, menambahkan fitur baru, juga bisa untuk bisnis di Google Map, menampilkan dan menyembunyikan tabel panggilan
Yaitu menyimpan lampiran pada pesan. Android juga mendukung masuk pada program HTML untuk membuat teks bisa bergerak. Android 1.5 atau dengan beta, Android pertama yang menggunakan nama makanan kunci mulut. Nama makanan versi ini dimudahkan pengguna menghafal urutan versi Android. Android ini dinamakan Cupcake yang dirilis pada 27 April 2009 yang menggunakan kernel Linux 2.6.27 titik. Android ini tergolong cukup besar karena ada juga perubahan pada tampilan UI. Android ini juga mendukung keyboard virtual pihak ketiga untuk menampilkan widget dan memutarkan rekam video format MPEG 4 dan JP. Juga didukung Bluetooth audio A2P dan HFCP, bisa mengupload ke YouTube dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Android 1.6 yang disebut dengan Donut yang dirilis pada 15 September 2009. Versi Android ini dirilis berdasarkan kernel Linux 2.6.29 titik. Memiliki fitur menarik seperti teks dan suara ditingkatkan, terdapat fitur duplikan aplikasi di Android Market dan dukung mesin sintetis multibahasa sehingga aplikasi bisa mengucapkan teks. Aplikasi Donut juga mengintegrasi kamera galeri sehingga hasil foto dan video bisa diakses lebih cepat. Android juga memungkinkan pengguna menghapus banyak foto. Android 6 juga mendukung perangkat dengan fungsi VFGA. Nah, beginilah tampilan dari Android 7.6. Selanjutnya Android 2.0 sampai dengan 2.1 atau disebut Clear. Versi terbaru ini dirilis dengan kernel Linux 2.6.29 distribusi akun ditingkatkan agar pengguna bisa menambahkan akun email dari email dan kota AP. Juga bisa dukung Bluetooth 1. Versi Ultra ini juga mendukung fitur baru pada kamera seperti flash, zoom digital, dan mode makro. Android Ultra juga mengoptimalkan kecepatan perangkat lunak dan perubahan UI. Tingkat UI ini disesuaikan untuk layar resolusi lebih besar. Tersedia juga fitur motion event atau bisa ditingkatkan untuk melacak aktivitas multitouch pada layar sentuh. Android 2.2 atau Procedure atau Goryo dengan memiliki basis kernel 2.6.3.2. Android Goryo ini meningkatkan fungsi USB, tethering dan Wi-Fi hotspot. Jadi di ini juga tersedia Wi-Fi hotspot dan USB. Lalu aplikasi ini juga bisa mengupdate fitur untuk update secara otomatis. Memungkinkan dukungan dan fitur mobil. Jadi Android ini bisa menyambungkan musik ke mobil. Anda juga bisa menampilkan animasi game dan upload file pada aplikasi browser. Tersedia juga pemasangan aplikasi pada penyimpanan eksternal. Juga dukung update flash. Nah, inilah tampilan dari Android 2.2 atau disebut dengan Project yang Goro. Selanjutnya ada Android 2.3 dan Gitbread. Gitbread momen di mana momen ini muncul di publik. OS ini dirilis pada 6 Desember 2010 dengan berbasis kernel 2.6.3.5. Memperbaiki antarmuka pengguna, meningkatkan performa kesederaan tampilan. OS juga mempunyai dukungan telepon internet atau dengan FO, IP, NFC multi kamera dan sensor game dan barometer. Dan ini juga bisa meningkatkan daya yang dapat mengolah aplikasi menggunakan aplikasi lebih lama gitu. Jadi banyak juga keuntungan dari Android 2.3 nih. Yang selanjutnya ada Android 3.0 sampai dengan 3.2 atau disebut dengan Honeycomb. Android Honeycomb dirilis pada 22 Februari 2011. Khusus untuk perangkat tablet. OS ini dihadirkan optimasi dukungan tablet dengan antarmuka pengguna virtual yang eksklusif. Sistem operasi ini juga menambahkan sistem bar yang memberi akses cepat ke notifikasi status dan tombol notifikasi di layar. Fitur rangkaian aplikasi ini juga memungkinkan melihat aplikasi sederhana yang bisa berjalan
Oke, yang selanjutnya ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Android Ice Cream Sandwich menghadirkan tombol navigasi yang ada di iOS Android Honeycomb. Bisa dikomunikasi juga bisa memisahkan widget di tab baru agar tampilan layar lebih rapi. Pengguna bisa screenshot layar HP dengan tekan tombol daya dan volume down bersamaan. Juga mendukung fitur pengenalan wajah. Pengguna bisa membuka layar dengan wajah yang memungkinkan bisa membatasi pemakaian data dan mematikan aplikasi yang menghabiskan kuota di latar belakang. Yang ke-10 ada Android 4.1 sampai dengan 4.3 atau disebut dengan Jelly Bean yang dirilis pada 27 Juni 2012. Meningkatkan fungsi dan kinerja termuka pengguna yang cukup terpenting. Mendukung frame rate hingga 60 fps agar tampilan UI lebih halus. Pada animasi UI dikolik oleh framework Android untuk menampilkan efek sentuh yang halus. Mematikan notifikasi aplikasi tertentu. Anda bisa komunikasi data letak antar mengatur ukuran shortcut dan widget. Menghadirkan versi Android Gel pada pencarian suara dan aplikasi kamera. Selanjutnya ada Android 4.4 atau disebut KitKat. Diluncurkan pada 3 September 2013 dengan nama Kailimpai terus diganti dengan KitKat agar lebih banyak orang tahu. Menampilkan gambar album saat memutar video. Bisa menggunakan menyerap e-book, tampilan bisa diubah jadi full screen. Bisa menyembunyikan semua bar notifikasi supaya buku terlihat penuh. Mempunyai performa sistem lebih tinggi, lalu tentu bisa memproses lebih cepat. Bisa memprioritaskan kontak berdasarkan orang yang paling sering dihubungi. Selanjutnya ada Android 5.0 atau Lollipop yang dikenal dengan Android L dirilis pada 25 Juni 2014. Menggunakan desain termuka, material desain, desain UI berbasis grid, animasi dan tracy responsif. Terdapat efek pencahayaan dan bayangan pada tampilan agar lebih menarik. Memiliki dukungan project Volta yang berguna meningkatkan daya tahan hingga 30%. Ada juga fitur factory reset protection. Jika smartphone hilang atau lupakan sandi, bisa di-reset tanpa memasukkan user dan password Google. Android 6.0 atau Marshmallow memiliki tampilan desain ulang saat aplikasi diinstal tidak akan diberi izin ke akses secara otomatis. Mempunyai skema manajemen bernama Zone. Bisa bisa mengurangi aktivitas berkelasi di layar belakang agar tidak memakan daya, baterai, dan kuota. Dilengkapi dukungan pengenalan diri jari untuk membuka layar dan notifikasi di Play Store. Yang selanjutnya ada Android 7.0 atau sampai dengan 7.1 atau disebut dengan Nougat. Dikenal dengan Android N adalah rilis dari besar dari Google. US versi Android terbaru ini rilis pada preview developer pada tanggal 9 Maret 2016. Memungkinkan perangkat yang mendukung meningkatkan versi Android secara over the air atau OTA. Dirilis resmi di Android pada tanggal 22 Agustus 2016. Urutan versi Android ini punya fitur menampilkan kalibrasi warna, layar zoom, dan beralih aplikasi dengan tekan tombol reset apps. Pengguna juga bisa menghapus semua aplikasi di reset apps. Selanjutnya ada Android 5.8.0 atau sampai dengan 8.1 atau Super Royo yang dirilis pada Agustus 2017 menghadirkan arsitektur baru yang membuat lebih mudah dan lebih cepat untuk pembuatan hardware untuk menangkitkan pembaruan Android. Menambahkan opsi untuk menginstal aplikasi tidak terkenal. Selanjutnya ada Android 9 atau Pie. Urutan Android ini rilis pada 6 Agustus 2018. Mempunyai fitur adaptive baterai yang bisa mengatur pola daya dan aktivitas aplikasi yang menguras baterai. Selain itu juga mempunyai fitur adaptive baterai yang mengatur kecerahan layar untuk hemat biaya baterai. Menghadirkan fitur gesture untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Selanjutnya ada Android 10 atau Android Q. Dirilis pada 3 September 2019. Sebulan sebelum rilis, Google mengumumkan bahwa versi Android terbaru 2019 ini tidak akan menggunakan nama pengenalan manusia lagi seperti sebelumnya. Namun internal Android 10 diberikan julukan sebagai Android Koordinator. Ada juga punya fitur
teks otomatis yang bisa memberi teks pada video atau podcast di ya dia direkam. Tanpa harus terhubung ke wifi dan setelah pengguna dapat disarankan untuk bahas pesan tindak aplikasi langsung dari bar notifikasi atau misalnya kita memberi teman kita mengirim pesan kita bisa langsung balas tanpa buka WA. Kita membalas di notifikasi saja gitu. Lanjut 11 atau disebut dengan reference check yang dirilis pada 8 September 2020 mengelompokkan dalam aplikasi dalam satu aplikasi misalnya semua aplikasi pesan digabung dalam notifikasi conversion mempunyai fitur balon yang bisa membuat menunjukkan percakapan setelah mengakses aplikasi chat kapan saja di mana saja. Punya fitur perekam layar bawaan juga fitur izin satu keluarsi dan dari ke aplikasi yang minta akses. Yang selanjutnya ada Android 12 atau Stockcon dirilis pada 4 Oktober 2021. Memiliki update besaran dengan disebut dengan Material U. Menghasilkan tema warna untuk menu aplikasi yang menggunakan warna wallpaper pengguna. Dilengkapi fitur untuk membuat screenshot tampilan web secara utuh. Pengguna bisa mencegah aplikasi untuk menggunakan aplikasi smartphone melalui pengaturan cepat. Selanjutnya ada Android 13 atau Tiramisu. Android ke-20 ini diperkenalkan 10 Februari 2022. Android 13 fokus pada penyempurnaan fitur pada Android 12L, meningkatkan privasi, keamanan, dan optimalisasi UI. Memiliki fitur pemilih foto baru. Mungkin untuk dator foto video tertentu bisa dibagikan dengan aplikasi. Berbeda dengan proses sebelumnya, memberi akses ke semua foto dan video di library. Di Android 13, pengguna bisa komunikasi ikon aplikasi dengan warna sama seperti tema dan wallpaper. Android 14 Android 14 dirilis pada 10 Februari 2022 setelah populer versi Android 12. Ini maksudnya di Android 13 ya. 10 Februari 2022 memiliki fitur privasi keamanan, memilih foto baru, software. 15 dipikirkan atau disebut dengan Vanilla Ice Cream diluncurkan pada Oktober 2024 bersamaan peluncuran Google Pixel sama seperti Android 10 hingga 14. Android 15 tidak diperkenalkan dengan nama makanan manis lagi. Kode nama makanan manis hanya digunakan terkenal sedangkan untuk publik menggunakan nama Android 15. Dari tampilan tampilan tidak banyak berubah dari versi Android 14 di Android 15 pelet warna ikon aplikasi disesuaikan dengan warna paper. Namun tidak berlaku untuk aplikasi ketiga. Boleh split screen bisa disimpan. Jadi misalnya Anda memakai dua aplikasi yang disukai bisa langsung dipakai. Android 15 kini mereka layar satu aplikasi saja, bukan seluruh tampilan. Jadi misalnya Anda sedang melakukan tutorial YouTube, dia tiba-tiba ada notifikasi masuk, merekaman rekaman tidak akan rekam tidak merekam itu tersebut meskipun Anda berpindah-pindah aplikasi. Fitur screen record ingin tidak mengambilkan tampilan saja. Di versi Android 15 ada juga fitur aja aplikasi yang memungkinkan Anda bisa menghapus aplikasi tanpa menghilangkan data. Sehingga diinstal Anda repot untuk setting awal atau login kembali. Yang menarik dari Android 15 ini bisa ubah HP jadi webcam laptop. Anda bisa mengubah kamera depan atau belakang didapatkan tangkapan gambar lebih tajam. Inilah gambar-gambar dari versi Android 1 sampai Android 11. Jadi ada beberapa nama makanan juga sudah diubah menjadi nama penomoran sehingga mudah untuk dikembangkan. Keunggulan dari Android yang pertama bersifat open source. Yang kedua, bebas modifikasi sistem. Yang ketiga, setting yang mudah. Yang keempat, pilihan peranti banyak. Yang kelima, merupakan relasi dari cloud computing. Yang keenam, home screen improvatif. Yang tujuh, fleksibel. Yang delapan, tersedianya Android Market. Yang sembilan, Android memberikan pilihan untuk membeli hardware yang digunakan. Kekurangannya itu eh, susah dan membingungkan cara mengaplikasikannya. Android juga kurang nyaman untuk menggunakan telepon dan belum banyak aplikasi yang tersedia. Android juga tidak memperbolehkan aplikasi digital melalui memory card
Anda tidak memakai Java dan standar yang berkembang, contohnya Java SE dan ME. Ini membuat kompatibilitas antara aplikasi yang tulis menggunakan Java dengan aplikasi plafon untuk menjadi tidak kompatibel. Faktor yang belum bisa atau fitur yang belum belum bisa atau susah diterima oleh pasar Indonesia. Yang pertama, hampir semua mobile Android menggunakan input touchscreen yang kurang populer di Indonesia, membutuhkan koneksi internet yang sangat cepat untuk memaksimalkan kegunaannya. Padahal internet dari operator tersebut Indonesia kurang dapat diandalkan. Yang ketiga, Android sulit dioperasikan atau dipakai bila dibandingkan dengan headphone lain macam Nokia dan BlackBerry. Android dalam sistem informasi dan komunikasi. Yang pertama aplikasi Yahoo, Messenger Android. Yang kedua aplikasi CIP Android. Yang ketiga aplikasi WhatsApp. Yang keempat ada aplikasi Twitter Android. Di bidang informasi digunakan baik di komputer untuk mengakses berbagai informasi secara cepat dan mudah. Sistem ini bergantung pada koneksi internet yang sangat aktif secara terus-menerus, seperti browsing, sinkronisasi data, dan akses akses aplikasi online dapat berjalan dengan optimal. Sebagai contoh, seperti Motorola Milestone membutuhkan koneksi internet seperti GPRS atau jaringan data lainnya yang selalu aktif. Menyesuaikan dan berlangganan paket internet sesuai kebutuhan agar dapat memanfaatkan Android secara maksimal dalam mencari dan mengolah informasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang kurang lengkap atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar untuk memahami pengembangan Android sampai saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putra dengan NIM 23360039. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mobil teknologi sejarah jaringan 1G sampai 5G dengan dosen pengampu Ibu Urfi Untami MKOM. Langsung saja ke materinya, sejarah jaringan 1G sampai 5G, generasi 1G. Jaringan 1G atau yang disebut dengan first generation pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an sebagai awal dari revolusi komunikasi seluler modern. Teknologi ini muncul melalui pengembangan sistem seperti AMPS atau disebut dengan Advanced Mobile Phone System di Amerika Serikat, serta TACS atau Total Access Communication System dan NMT atau disebut dengan Nordic Mobile Telephone di wilayah Eropa. Kehadiran teknologi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah telekomunikasi karena untuk pertama kalinya komunikasi suara dapat dilakukan secara nirkabel dalam skala luas. 1G merupakan standar awal dalam teknologi jaringan seluler yang masih menggunakan sistem analog. Pada masa ini, komunikasi dilakukan melalui sinyal analog sehingga kualitas suara masih terbatas dan rentan terhadap gangguan. Selain itu, sistem keamanan juga belum optimal sehingga percakapan relatif mudah tersadap. Meskipun demikian, jaringan 1G membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang sebelumnya bergantung pada jaringan kabel kini mulai beralih ke sistem kabel. Hal ini mengurangi kebutuhan campur tangan manusia dalam pengoperasian komunikasi jarak jauh karena sistem sudah mulai otomatis dibandingkan teknologi sebelumnya. Perangkat ponsel generasi pertama yang digunakan pada jaringan 1G ini memiliki ukuran yang lebih relatif besar, berat dan ukuran kurang praktis dibandingkan ponsel modern saat ini. Namun pada masanya perangkat tersebut dianggap sebagai inovasi luar biasa. Para pengembang teknologi saat itu sangat serius dalam penyebabkan perangkat yang kuat, tahan lama dan mampu bekerja dengan baik dalam kondisi jaringan yang masih terbatas. Sering sering jalan waktu, jaringan 1G mulai tersebar
ke berbagai negara di dunia dan menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi jaringan selanjutnya seperti 2G, 3G, dan 5G. Meskipun kini sudah tidak digunakan lagi, peran 1G sangat penting sebagai langkah awal dalam revolusi teknologi komunikasi yang terus berkembang hingga saat ini. Nah, itulah sedikit sejarah dari generasi 1G. Yang selanjutnya teknologi 1G. Yang pertama yaitu ada AMPS atau yang disebut dengan Advanced Mobile Phone System. Eh, Teknologi ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh AT dan T di Amerika Serikat. AMPS menjadi standar yang paling luas digunakan pada masa itu karena mampu menyediakan layanan komunikasi suara kabel dalam cakupan yang cukup besar. Namun karena masih berbasis analog, kualitas suara sering mengalami gangguan dan sistem keamanan masih rendah sehingga percakapan mulai mulai disadap. Inilah inilah gambar proses MPS arsitektur atau Advanced Mobile System, yaitu dengan kinerjanya itu yang pertama mengirimkan sinyal suara analog ke base station atau menara, sinyal kemudian diteruskan ke pusat kontrol yaitu MTS SO atau disebut dengan Mobile Telephone Switching, yang mengatur jalur panggilan. Dari sana panggilan dikirim melalui jaringan telepon atau PSTN ke penerima. Lalu diteruskan kembali ke ponsel tujuan melalui base station tersebut. Inilah bagian dari proses AMS struktur. Selanjutnya teknologi 1G selanjutnya yaitu ada TASCS atau Total Exchange Information System. Di wilayah Eropa, berkembang teknologi TACS (Total Access Communication System) yang merupakan pengembangan dari MPS. Teknologi ini digunakan terutama di Inggris dan beberapa negara Eropa yang lainnya. Memiliki kapasitas komunikasi yang lebih baik dibandingkan MPS, sehingga mampu menangani lebih banyak pengguna dalam sisi satu waktu. Meskipun demikian, teknologi ini tetap memiliki kelemahan yang sama karena masih menggunakan sistem analog. Yang ketiga, ada NMTE, MT atau Nordic Mobile Telephone. Dan itu terdapat juga NPT yang digunakan di negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. NMT merupakan salah satu sistem jaringan seluler yang pertama di dunia dan memiliki keunggulan dalam hal jangkauan serta kemampuan roaming internasional. Yang pada masa itu merupakan inovasi yang cukup maju. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melakukan komunikasi lintas negara dengan lebih mudah dibandingkan teknologi sebelumnya. Yang ketiga, yang keempat yaitu ada CNET. Selain itu, yang digunakan di negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia, NMT merupakan salah satu sistem yang pertama menggunakan jangkauan serta kemampuan nasional yang pada masa itu merupakan inovasi yang cukup maju. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat komunikasi lintas dengan mudah dibandingkan teknologi sebelumnya. Di Jerman, teknologi 1G dikenal dengan nama CNES yang dirancang untuk meningkatkan suara yang lebih bagus. Dan selanjutnya ada Radiocom 2000. Radiocom 2000 yang juga berbasis analog memiliki fungsi yang serupa dengan teknologi 1G lainnya. Semua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan layanan komunikasi suara secara retikabel meskipun dengan keterbatasan teknologi pada saat itu. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan 1G. Kelebihannya, yang satu, teknologi pertama yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel atau wireless. Yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh pada masanya. Yang ketiga, sistem masih sederhana sehingga mudah dikembangkan saat itu. Keempat, menjadi dasar pengembangan jaringan seluler generasi berikutnya. Selanjutnya ada kekurangan 1G. Menggunakan sinyal analog sehingga kualitas suara lebih jernih. Yang kedua, mudah terkena gangguan. Yang ketiga, keamanan rendah atau mudah disadap. Yang keempat, kapasitas pengguna terbatas, tidak efisien. Yang kelima, hanya bisa untuk panggilan suara, tidak ada sistem SMS atau internet. Yang keenam, perangkat besar, berat, dan boros baterai. Yang selanjutnya ada generasi 2G. Sejarah generasi jaringan yang kedua ini dimulai pada awal tahun 1990-an sebagai pengembangan dari jaringan 1G yang masih menggunakan sistem analog. Berbeda dengan 1G dan teknologi, 3G sudah menggunakan sistem digital sehingga kualitas komunikasi lebih baik dan jernih dan lebih aman. Setelah itu, salah satu utamanya itu jaringan 2G-nya adalah GSM atau disebut dengan Global System for Mobile Communication. Yang pertama diperkenalkan di Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. GSM dikembangkan oleh European Telecommunication Standards
Institute dan menjadi standar global karena kompatibilitas yang luas. Selain GSM, terdapat juga teknologi lainnya seperti CDMA atau disebut dengan Code Division Multi Access yang dikembangkan di Amerika dan beberapa negara lainnya. Pada jaringan 2G tidak hanya layanan suara yang tersedia, tetapi juga diperkenalkan layanan pesan singkat atau short message service. Ini menjadi salah satu fitur sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Selain itu, jaringan 2G juga memiliki kecepatan masih memungkinkan kemungkinan data dalam jumlah kecil, uh, meskipun kecepatannya terbatas. Seiring perkembangannya, teknologi 2G mengalami peningkatan dengan hadirnya GPRS atau disebut dengan General Packet Radio Service dan 8G Enhanced Data Rate World GSM Evolution yang sering disebut sebagai D2N 5G dan 275G. Teknologi memungkinkan akses internet dengan kecepatan lebih baik dibandingkan 2G awal, meskipun masih jauh di bawah standar jaringan modern saat ini. Secara keseluruhan, jaringan 2G menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi seluler karena berhasil memperkenalkan sistem digital, meningkatkan kualitas dan keamanan komunikasi, dan membuka jalan bagi layan data dan internet di tingkat global. Yang teknologi 2G ini ada beberapa teknologi, ada 7 ya. Yang pertama ada Division Multi Access atau TDMA. JDMA ini adalah teknologi yang membagi suatu frekuensi menjadi teknologi beberapa slot waktu, sehingga banyak pengguna bisa menggunakan yang sama secara bergantian. Dengan cara ini, pengguna frekuensi menjadi lebih efisien dibandingkan sistem analog pada segi. Personal, yang kedua ada personal digital seluler atau dengan disebut dengan PDC, merupakan standar jaringan 2G yang digunakan di Jepang. Teknologi ini berbasis CDMA dan dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengguna serta kualitas komunikasi dibandingkan generasi sebelumnya. Yang ketiga ada IDEN, atau disebut dengan Integrated Digital Encrypted Network, yaitu teknologi yang menggabungkan komunikasi seluler dengan fitur radio dan dua arah atau dengan push to all. Teknologi ini banyak digunakan untuk komunikasi bisnis karena memungkinkan komunikasi instan seperti Digital European Wireless Television atau sebenarnya TEC adalah teknologi komunikasi kabel yang digunakan untuk telepon tanpa kabel, biasanya dalam area terbatas seperti rumah ya atau kantor. Meskipun termasuk dalam teknologi digital, pengguna lebih bersifat lokal dibandingkan jaringan seluler. Yang ketiga itu yang keempat itu ada uh, digital European personal personal Endpoint Service atau PSPS, yaitu merupakan teknologi yang digunakan beberapa negara seperti Jepang dan Cina. Teknologi ini menawarkan biaya lebih murah, efisien efisien biaya yang tinggi, namun jangkauan sinyalnya terbatas sehingga lebih cocok di area perkotaan. Yang ke selanjutnya yaitu IS9 CDMA atau CDMA 1 adalah teknologi berbasis kode division multi-access yang memungkinkan banyak pengguna menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan dengan kode unik. Teknologi ini lebih efisien memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan TDMA. Yang terakhir yaitu Global System for Mobile atau disebut GSM. Adalah standar 2G yang paling populer dan digunakan secara global. GSM menawarkan kualitas suara yang lebih jernih, keamanan yang lebih baik, melalui eksepsi serta mendukung layanan SMS yang berkembang pada masanya. Selanjutnya ada kemampuan dan kelemahan dari 2G. Kemampuannya yaitu komunikasi suara atau virtual. Yang kedua ada SMS, suara message tone. Yang ketiga voicemail. Yang ketiga call waiting. Yang keempat transfer data, suara lebih jernih. Yang kelemahannya itu ya ada kecepatan data rendah, efisien, efisien untuk trafik tinggi, jangkauannya terbatas, bergantung pada BTS, scale layanan masih terbatas. Yang dimaksud dengan komunikasi suara yaitu uh, kan pengguna melakukan panggilan suara dengan lebih jernih karena sudah menggunakan sistem digital, sehingga mengurangi kegangguan dibandingkan 1G. SMS, short message,
Surface maksudnya yaitu memungkinkan pengguna mengirimkan pesan teks hingga 160 karakter secara dua arah. Yang ketiga yaitu White Mail yang artinya multi ini memungkinkan pengguna menerima dan menyimpan sebuah pesan suara ketika dia dapat menjawab panggilan. Yang ketiga ada call waiting, bisa menerima pemberitahuan jika ada panggilan masuk, lain sedang melakukan panggilan lain. Selanjutnya ada transfer data yang disebut dengan yaitu maksudnya 2G telah mendukung pengiriman data meskipun dengan kecepatan terbatas. Suara lebih jernih, menjadi lebih stabil dan minimal gangguan. Yang selanjutnya ada kelemahan itu maksudnya kecepatan terendah itu maksudnya kecepatan maksimal sekitar 5.600 fps membuat akses internet sangat lambat dan tidak cocok untuk aktivitas modern seperti streaming. Tidak efisien untuk trafik tinggi. Jaringan 2G kurang mampu menangani tingkat peningkatan pengguna data secara besar-besaran. Yang ketiga ada jangkauan terbatas, bergantung pada BTS. Keterbatasan layanan, fitur yang saja masih terbatas, komunikasi dasar belum mendukung multimedia seperti video, call, dan internet cepat. Dan selanjutnya ada generasi generasi 3G. Setelah era 2G diperkenalkan, SMS data terbatas, hadir jaringan 3G yang membawa revolusi signifikan dalam dunia komunikasi seluler, termasuk Indonesia. Diperkenalkan pada tahun 2000 menjadi penanda era internet mobil awal yang memungkinkan untuk mengakses web, melakukan video sederhana, dan menikmati layanan data yang lebih jauh dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Teknologi utama dari 3G yaitu UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System yang menawarkan kecepatan data berpaket yang secara efisien meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses konten online. Yaitu untuk menjadi browser itu lebih nyaman, dapat diakses dengan lebih cepat. Streaming musik menyalakan kenyataan di perangkat seluler. Salah satu fitur ikoniknya itu diperkenalkan oleh 3G yaitu panggilan video, yaitu melihat lawan bicara secara langsung. Seiring jalan waktu, teknologi 3G terus berkembang dengan munculnya ADSS, ASDPA atau disebut High Speed Downlink Packet Access dan USUPA High Speed Uplink Packet Access yang sering disebut dengan sebagai 3.5G atau Super 3G. Mempercepat kecepatan unggah, atau memungkinkan pengguna yang lebih baik mengakses video, streaming, dan aplikasi lebih berat. Meskipun kini telah digantikan oleh jaringan 3G dan mulai bergeser ke 5G, jaringan 3G tetap memegang peran penting dalam sejarah perkembangan internet mobil di Indonesia. Menjembatani kesenjangan antara komunikasi suara dan tradisional dan era digital modern yang serba cepat. Apa itu 3G? 3G adalah singkatan dari Third Generation Teknologi yang sering disebut dengan Mobile Broadband, merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Internet International Telecommunication Organization atau itu. Generasi ketiga ini diadopsi dari EMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Teknologi 3G. Yang pertama mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 kbps pada kecepatan user 100 km atau per jam. Artinya saat pengguna sedang bergerak cepat misalnya dalam mobil atau kereta, jaringan 3G masih dapat digunakan untuk berdata meskipun kecepatannya terbatas. Untuk menjaga kestabilan koneksi daripada kecepatan. Yang kedua itu kecepatan 384 kbps pada saat berjalan kaki. Pengguna lebih lambat berjalan kaki, jaringan 3 dapat memberikan kecepatan lebih tinggi dibandingkan saat bergerak di sini. Ini memungkinkan aktivitas seperti browsing ringan, membuka email menjadi lebih lancar. Yang ketiga itu ada kecepatan 2 Mbps pada kondisi diam atau stasioner. Pada saat pengguna tidak bergerak, misalnya di rumah atau kantor, jaringan 3G dapat mencapai kecepatan maksimalnya. Dengan kecepatan ini, pengguna sudah bisa menikmati layanan seperti sering video, kualitas rendah, hingga sedang video call atau sedang lebih layanan. Dari tiga pesatan ini, eh, ada empat teknologi yaitu WCDMA, yang kedua CDMA 2000, yang ketiga CTD CDMA, yang keempat WC 138.
Kelebihan dan kelemahan 3G. Yang pertama, kelebihannya itu kecepatan internet lebih cepat dibanding 2G, mendukung layanan multimedia, video call, streaming dan lainnya. Yang ketiga ada kualitas suara lebih jernih. Yang keempat ada bisa digunakan akses internet atau browsing email download. Yang keempat ada mendukung aplikasi mobil lebih kompleks. Kelemahannya itu yang pertama, kecepatan masih kalah dengan banding 4G dan 5G. Jaringan belum merata di semua daerah. Nah, yang ketiga itu konsumsi baterai lebih boros, biaya infrastruktur lebih mahal, koneksi bisa tidak stabil saat berpindah tempat. Ya, selanjutnya ada generasi 4G. Perkembangan jaringan 4G dimulai dengan sebagai respon terhadap keterbatasan teknologi 3G yang belum mampu memenuhi kebutuhan internet berkecepatan tinggi dan layanan multimedia yang makin berkembang. Pada awal tahun 2000-an, kebutuhan akan akses data yang lebih cepat, stabil, dan efisien semakin meningkat seiring berkembangan smartphone dan layanan berbasis internet seperti video, streaming, dan aplikasi online. Organisasi internasional seperti ini merancang standar baru untuk generasi jaringan selanjutnya. Pada tahun 2000 itu meningkatkan spesifikasi resmi untuk 4G melalui program yang disebut IMT Advanced yang menegaskan kecepatan hingga 100 Mbps untuk pengguna bergerak dan 1 Gbps untuk pengguna diam. Menjadi acuan utama dalam pengembangan teknologi 4G di seluruh dunia. Sebelum standar 4G murni tercapai, muncul beberapa teknologi transisi seperti LTE atau Long Term Evolution dan Mobile VMAX yang sering disebut dengan 4G. Meskipun awalnya belum sepenuhnya memenuhi standar EMT MSN, teknologi LTE sendiri mulai berkembangkan oleh organisasi 3GPP sebagai evolusi jaringan 3G dengan tujuan meningkatkan kecepatan data, kapasitas jaringan, dan mengurangi latensi. Selanjutnya, peluncuran komersial pertama jaringan 4G terjadi pada tahun 2009 di Stockholm, Swedia, dan Oslo, negara Norwegia. Menggunakan teknologi LTE, saat itu teknologi 4G mulai menyebar ke berbagai negara dan menjadi standar utama komunikasi seluruh modern. Perkembangan selanjutnya menghadirkan LTE Advanced Chat yang secara resmi diakui sebagai True 4G. Karena memenuhi standar IMT, Advanced teknologi ini distandarisasi sekitar tahun 2011 oleh GPP dan mampu memberikan kecepatan lebih tinggi serta performa jaringan yang lebih baik. Selain meningkatkan kecepatan 4G juga membawa perubahan besar dalam arsitektur jaringan, yaitu beralih ke sistem AII IP Internet Protocol, artinya semua layanan seperti suara, video, dan data dikirim dalam bentuk paket data melalui jaringan yang lebih efisien dan bersibel dibandingkan generasi sebelumnya. Di Indonesia sendiri, teknologi 4G mulai berkembang pada tahun 2013 sampai 2014 dan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan internet, media sosial, serta layanan digital seperti e-commerce dan aplikasi mobile. Selanjutnya ada pengertian 4G yaitu Fourth Generation adalah generasi keempat dari teknologi jaringan seluler yang dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Dan teknologi ini merupakan pengembangan dari 3G yang sudah berbasis IP Internet Protocol. Dengan 4G, pengguna dapat mengakses internet dengan cepat tinggi, melakukan video call tanpa gangguan, streaming video berkualitas HD, serta menjalankan berbagai aplikasi online dengan lebih cepat dan responsif. Menjadi dasar pengembangan layanan digital modern seperti media sosial, streaming, dan layanan berbasis cloud. Teknologi 4G, yang pertama adalah LTE atau Long Term Evolution, yang dikembangkan oleh GGP sebagai evolusi dari 3G. LTE menggunakan sistem ILP atau semua berbasis internet dan mampu memberikan kecepatan tinggi dengan latensi rendah. LTE sebelumnya belum memenuhi standar RU 4G, tetapi secara luas dianggap 4G karena peningkatan perumahan yang signifikan. Yang kedua ada LTE Advanced yang telah memenuhi standar resmi 4G, menggunakan fitur seperti cara RSN penggabungan beberapa frekuensi untuk meningkatkan kecepatan data hingga ratusan Mbps bahkan mendekati 1 Gbps. Yang selanjutnya ada Mobile VMAX. Mobile VMAX adalah teknologi berbasis standar IVE 802.1.116e yang dirancang untuk akses internet di kabel berkecepatan tinggi. Sempat menjadi pesaing LTE, namun pengguna ini menurun karena LTE lebih mudah secara global. Yang keempat ada OFDM atau
ortogonal frekuensi division multiplexing, yang yaitu teknik modulasi yang membagi satu kanal menjadi banyak subcar atau frekuensi kecil yang sangat ortogonal, meningkatkan efisien spektrum dan membuat transmisi data lebih tahan terhadap gangguan seperti frekuensi dan multipad. Yang kelima ada MIMO atau multi input output, yaitu yang menggunakan beberapa antena pada sisi pengirim dan penerima. Dapat melalui beberapa jalur sekaligus, partikel vertikal sehingga meningkatkan kapasitas, kecepatan dan keandalan jaringan. Kelebihan dan kelemahan 4G. Yang pertama itu memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps. Yang kedua ada mendukung sistem itu R dan sistem IMT yang menggunakan global frekuensi. Yang ketiga mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang lebih jauh lebih baik tinggi. Yang keempat ada mendukung multicast broad signal process network. Yang kelima ada mendukung mobilitas tinggi. Yang keenam ada jaringan 4G mampu minimalkan gangguan. Yang kedua, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G, 1G. Dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbarui. Dibutuhkan mobile device yang baru dan mendukung teknologi 4G jika jaringan terbarui. Yang keempat, dibutuhkan antena tambahan untuk transmisi data karena jaringan 4G menggunakan multiple input, multiple output atau MIMO. Generasi 5G atau sekarang yang tahun sekarang. Pengembangan jaringan 5G dimulai pada tahun 2010-an sebagai evolusi dari 4G untuk memenuhi kebutuhan internet lebih cepat, intensitas rendah, dan konektivitas perangkat dalam jumlah besar. Organisasi seperti United Telecommunication Union mulai berancang standar global melalui program IMT 2020 yang secara resmi menetapkan persyaratan teknis 5G sekitar tahun 2005 sampai 2017. Selanjutnya, pengembangan teknis dilakukan di GPP melalui standar 5G R atau New Radio yang menjadi dasar teknologi 5G modern. Implementasi jaringan 5G mulai dilakukan secara komersial pada tahun 2009 dengan peluncuran awal di negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sejak tahun 2020, jaringan 5G mulai berkembang pesat secara global dan terus terpeluas ke berbagai negara menjadi generasi terbaru dalam teknologi komunikasi jaringan seluler dengan kemampuan mendukung kecepatan tinggi, latensi rendah, serta konektivitas untuk teknologi masa depan seperti IoT dan Smart City. Teknologi 5G, yang pertama ada Massive MIMO atau Multiple Input, Multiple Output. Yang kedua ada teknologi ini menggunakan banyak antena pada bus station untuk mengirim menerima data secara bersamaan. Yang kedua ada militer wave atau menggunakan frekuensi yang sangat tinggi yang mampu membuat data dengan jumlah besar kecepatan sangat tinggi. Namun jangkauannya pendek dan mudah terhalang oleh bangunan atau objek. Yang ketiga ada waveform forming yang mengarahkan sinyal secara fokus ke perangkat pengguna, bukan menyebar ke segala arah. Ini membuat sinyal lebih cepat dan efisien mengurangi gangguan atau interference. Yang keempat ada network switching, teknologi yang membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual dengan fungsi berbeda. Misalnya satu untuk IoT, satu untuk video streaming, dan satu untuk layanan kritis. Yang terakhir ada small class yang berkurang kecil dan bahkan lebih dekat pengguna untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas sinyal terutama di area padat seperti kota. Kelebihan dan kekurangan 5G. Kekurangan 5G yaitu jangkauan terbatas. Yang kedua ada butuh infrastruktur yang sangat padat, belum merata secara global. Khususnya daya perangkat lebih tinggi terutama pada pengguna perangkat lama. Compatible tingkat. Kelebihannya itu kecepatan lebih tinggi, dapat mencapai hingga beberapa Gbps, jauh lebih cepat dari 3G, cocok untuk streaming 4G, 4K, 4K atau 5K, dan download besar. Yang ketiga dari sangat rendah. Yang keempat, waktu tunda bisa mendekati kurang lebih 1 ms. Ideal untuk aplikasi real time seperti game online, kendaraan otonom, dan time lapse desain. Yang kelima ada kapasitas jaringan sangat besar, mampu menghubungkan jutaan perangkat per kilometer, mendukung internet IoT secara pasif. Yang ketujuh ada efisiensi spektrum dan energi lebih baik. Yang delapan teknologi seperti masif dan buffering. Yang kesembilan ada koneksi lebih stabil di area padat
Yang ke-10 ada performa lebih baik meskipun banyak pengguna dalam satu era. Inilah beberapa perbandingan antara 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kalau 1G itu teknologi menggunakan analog, kecepatan data maksimal 2,4 kbps, begitu terutama yang komunikasi secara analog. Yang kedua ada 2G, digital atau GSM, dengan kecepatan data maksimal 464 kbps. Yang betul utamanya bisa singkat, kualitas suara lebih baik. 3G, CDMA 2000, 2 Bps. Ini yang dengan fitur utama akses internet penggunaan video. Yang 4G, yang teknologi LTE 100 Mbps, mobil 1 Gbps, stasioner. Streaming video HD, game online juga lancar. 5G NR, yang kecepatan data maksimal 10 Gbps. Fitur utamanya itu IT, kendaraan otonom, latensi sangat rendah. Dampak evolusi jaringan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi lebih cepat dan efisien. Berkomunikasi dengan lebih efisien, menggunakan video dan mengirim pesan instan dengan berbagai informasi secara sekejap. Yang kedua, akses informasi dan hiburan. Mungkin akses ke informasi dan hiburan, kita dapat menonton video berkualitas tinggi, mendengarkan musik dan menjelajahi internet tanpa penghambatan. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi IoT dan AI. Dengan IMG membuka pintu bagi kemajuan besar dalam Internet of Things atau IoT. Dan kecerdasan buatan AI dengan kondisi cepat dan latensi rendah. Perangkat IoT dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan aplikasi AI dapat memproses data secara live. Sebelumnya itu yaitu 1G dan 3G menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam mulai dari komunikasi suara sederhana berbasis analog sehingga koneksi digital berkecepatan tinggi dan mendukung layanan modern. Setiap generasi membawa peningkatan dalam kecepatan kualitas dan kebiasaan jaringan. 5G menjadi teknologi terbaru menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, serta kemampuan menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Yang tidak hanya meningkatkan komunikasi, juga membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi masa depan seperti IoT, Smart City, dan otomatisasi. Secara keseluruhan, aplikasi jaringan seluler terus berkembang, memenuhi kebutuhan komunikasi dan dedikasi yang semakin meningkat di kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitulah penjelasan saya tentang sejarah 1G, 2G, dan 5G. 1G, 2G, 3G, dan 4G, dan 5G. Banyak sekian yang dapat saya